Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada catatan yang sebenarnya dilakukan oleh pribadi, tetapi ini merupakan catatan yang bersifat umum, ya, yang disebut sebagai DAH register. Jadi DAH register ini adalah catatan harian. Yaitu catatan harian yang ditulis oleh pihak VOC yang di situ terdapat berita-berita mengenai aktivitas perdagangan VOC melalui kapal-kapalnya dan juga melalui pelabuhan-pelabuhan yang mereka hinggapi gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya DAH register ini merupakan catatan harian yang mungkin bisa dikatakan mirip lah dengan apa yang disebut dengan babat sengkala dalam tradisi Jawa. Jadi babat sengkala atau DAH register ini adalah merupakan laporan dalam bentuk kumpulan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masanya itu, ya, di mana para musafir atau para pedagang, ya, VOC ini masuk ke daerah-daerah, ya, dan kemudian juga berbagai masalah yang terkait dengan mungkin pertempuran atau ya. Nah, sehingga laporan-laporan ini sebenarnya tidak bersifat pribadi tetapi lebih bersifat umum, ya. Jadi pengetahuan umum mengenai keberadaan VOC terutama dalam hal perdagangan di Nusantara. Nah, inilah yang digambarkan oleh DAH register. Ya, jadi DAH register itu pada hakikatnya adalah kronik. Ya, jadi kronik kumpulan-kumpulan peristiwa, tentu saja dengan tanggal-tanggal tertentu, ya. Jadi sebagai contohnya misalnya ada semacam catatan mengenai, contohnya misalnya ya, satu saja, yaitu permohonan seseorang yang bernama Singa Perbangsa di Kerawang yang mengirimkan surat berupa permohonan untuk berutang, ya, kepada VOC, tetapi ternyata permohonan itu ditolak gitu ya. Jadi ini salah satu peristiwa yang ya kita melihat catatannya pada masa itu. Jadi ada tokoh yang bernama Singa Perbangsa yang sebenarnya tokoh ini adalah merupakan keturunan dari Banyumas, karena terutama pada zaman Amangkurat I, ya, ada kelompok-kelompok orang Banyumas yang dimigrasikan ke Kerawang di bawah pimpinan Singa Perbangsa dan Arya Wirasaba. Dan tampaknya berita semacam ini di tingkat lokal sudah dilupakan orang. Artinya tidak ada catatan yang menyatakan bahwa pernah terjadi peristiwa itu. Nah, di daerah Banyumas memang ditemukan tokoh Singa Perbangsa, tetapi ternyata setelah diteliti tidak sesuai zamannya. Jadi rupa-rupanya tokoh Singa Perbangsa ini hidup pada zaman Amangkurat I, ya, dipindahkan ke Kerawang. Nah, tetapi tidak ada catatan, tidak ada kabar tentang peristiwa itu di lokal Banyumas. Nah, tetapi nanti dalam beberapa tahun, ada selisih yang cukup lama, muncul lagi tokoh yang disebut dengan Singa Perbangsa. Jadi rupa-rupanya ada selisih waktu yang tidak terjembatani antara pengetahuan Singa Perbangsa yang ada zaman Amangkurat I. Nah, sedangkan di Banyumas juga muncul Singa Perbangsa dari masa yang lebih muda.
dan kita tidak bisa menjelaskan hubungan antara singa berbangsa yang tua pada zaman Amangkurat I dengan singa berbangsa yang muda, gitu ya. Jadi ini masih belum bisa dijelaskan, terutama hubungan kekerabatannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.